Bapa kami yang di sorga, inilah ungkapan hati kami bahwa kedamaian, keteduhan, kepuasan hidup hanya kami temukan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Biarlah kesadaran ini mendorong kami untuk makin sungguh-sungguh mengasihi Engkau, makin sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau Tuhan. Saatnya kami merindukan sabda-Mu, karena sabda-Mu lah yang akan menjadi jawaban dalam hidup kami, penuntun dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai kehendak Allah. Urapi hamba-Mu ini secara khusus, agar dapat berkata-kata seturut kehendak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh berkumpul kembali hari ini di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama, karena beribadah adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Di minggu yang ketiga ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman, belajar firman yang berjudul Rahasia Menemukan Kepuasan Hidup. Rahasia menemukan kepuasan hidup. Nah, sebelum kita melihat ayat firman Tuhan, kita lihat dulu apakah kepuasan dengan kebahagiaan itu sama. Kepuasan dengan kebahagiaan itu apakah sama? Saudara-saudara, kepuasan hidup adalah hal yang berbeda atau dua hal yang berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bersifat sesaat atau disebut jangka pendek. Karena kebahagiaan itu lebih bergantung pada suasana hati seseorang. Suasana hati seseoranglah yang membuat dia bahagia. Akan tetapi kepuasan hidup itu bersifat lebih lama, lebih panjang. Karena saudara-saudara lebih bergantung pada standar atau patokan yang dibuat oleh individu itu sendiri. Artinya, kalau saudara berkata, saya sudah puas, kalau saya punya satu rumah sampai saya mati, itu cukup bagiku dan aku puas. Itu namanya standar yang kita buat. Sebab ada orang kalau hanya punya rumah 1, 2, 3 tidak puas juga. Atau ada orang yang kalau punya kendaraan hanya 1 unit dia puas. Dia puas untuk itu. Tapi ada orang juga yang harus punya 2, punya 3. Dan itulah yang disebut dengan patokan yang dibuat oleh individu itu sendiri. Saya makan sederhana saja, ada ikan, ada sayur, itu cukup dan aku puas untuk itu. Satu jenis lauk, satu jenis sayur itu cukup bagiku. Itu saya sudah puas. Itu contoh patokan yang dibuat oleh seseorang atau individu itu sendiri. Saudara sekalian, kepuasan hidup tidak hanya berkaitan dengan atau seseorang akan merasa puas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian materi atau kesuksesan. Tetapi juga dengan perasaan hubungan yang bermakna,
Terlebih lagi rasa syukurnya terhadap kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Saya akan lebih konsentrasi pada bagian terakhir. Rasa syukur terhadap kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Itu yang membuat dia bahagia. Itu yang membuat dia puas. Karena bisa saja dia berkata, aku puas dengan kondisi seperti ini walaupun hidup kami sederhana tapi kami sehat-sehat, baik-baik, semua dipelihara Tuhan. Itu rasa syukur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iya, keadaan-keadaan ini adalah fakta hidup ya. Ini kata-kata yang berulang-ulang disebut. Bahwa selama kita ada di dunia ini, perasaan-perasaan ini pasti menghinggapi setiap orang. Setiap orang. Kesulitan pasti ada. Penderitaan itu pasti ada. Ketidakpastian, ketidakadilan, itu pasti sering ada di benak kita. Kenapa saudara-saudara? Nanti kita lihat bagaimana Alkitab berkata. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menemukan kepuasan hidup di tengah-tengah atau di dalam kehidupan di mana realita itu artinya kenyataan hidup yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Kalaupun ada kesulitan, penderitaan, ketidakadilan, ketidakpastian, tapi kita bisa merasa kepuasan hidup. Bagaimana caranya? Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang saya awali dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 13. Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 13. Semua ini telah kulihat. Dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang dimakamkan. Mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Orang yang berlaku benar, nah perhatikan. Malah dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Hati anak-anak manusia penuh niat untuk berbuat jahat. 12. Walaupun orang yang berdosa, yang 100 kali berbuat jahat, hidup lama. Aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan baik keadaannya. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan hidup lama. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Di ayat 12 dan 13 ada di sana perbandingan. Di ayat 12 dikatakan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ayat 13 karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu dia adalah seorang raja yang sangat bijaksana.
seorang raja yang sangat kaya raya dan berkuasa pada masa itu. Namun saudaraku, di dalam kitab yang kita baca ini, ia mengungkapkan kekecewaan dan keputusasaannya terhadap hidup di bawah matahari. Ia mencoba berbagai hal untuk mencari kepuasan hidup. Baca kitab Pengkhotbah baik-baik. Seperti harta dia punya. Seperti kekuasaan dia punya. Kesenangan dia menikmatinya. Pengetahuan dan karya-karya yang besar. Tapi ia tidak menemukan apa-apa selain kesia-siaan dan disebut usaha menjaring atau seperti mengejar angin. Nah, saudaraku sekalian, ya Salomo melihat banyak hal yang tidak masuk akal dan tidak adil dalam dunia ini. Di ayat ini kita melihat atau dia menunjukkan yang pertama, orang jahat lolos dari hukuman. Ini tidak adil. Kemudian orang baik malah ditimpa malapetaka. Orang bijak tidak dihargai atau tidak berharga. Nah, saudara, ini menyadarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh setiap kita. Maka Salomo, saudara, memberikan kita beberapa kesimpulan dan beberapa petunjuk tentang bagaimana kita bisa hidup atau bisa menemukan kepuasan hidup di tengah-tengah kondisi keadaan hidup seperti itu. Kalaupun orang jahat lolos dari hukuman, orang baik ditimpa malapetaka, orang bijak tidak dihargai atau tidak berharga. Maka Salomo mengajarkan kita, engkau bisa tetap menikmati kepuasan hidup di tengah kondisi atau keadaan hidup seperti itu, yaitu dengan cara yang pertama, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan atau takut kepada Tuhan, itu yang pertama. Taat kepada Tuhan itu, saudara, adalah merupakan satu kunci menurut Salomo untuk kita menemukan kepuasan hidup. Kenapa, saudara? Salomo sudah buktikan kekayaan dia nikmati, kesenangan, kejayaan, ketenaran. Alkitab mencatat semua itu ada pada dia. Tapi kitab Pengkhotbah yang ditulisnya di masa tuanya. Kitab Pengkhotbah itu ditulisnya di masa dia sudah menjelang tua atau sudah tua. Maka dia berkesimpulan, ternyata semua itu tidak membuat orang puas. Tetapi seseorang akan menikmati kepuasan kalau dia taat kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, dengan kita taat kepada Tuhan, kita akan menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Tidak ada situasi hidup yang lebih menyenangkan kalau kita berjalan seirama atau sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka engkau dan saya akan menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Hidup kita selaras atau sejalan dengan kehendak Allah. Ketaatan itulah yang menuntun seseorang demikian. Juga saudara-saudara, dengan taat kepada Tuhan, kita
kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan. Jadi harta, kekayaan, kepintaran, jabatan, Salomo sudah mengalami itu dan melihat itu semua. Lalu menjelang akhir hidupnya di masa tuanya ditulisnyalah kitab ini. Dan dia berkata semua itu sia-sia kalau engkau tidak taat kepada Allah. Semua itu sia-sia kalau engkau tidak menghormati Tuhan. Saudaraku, dengan taat kepada Tuhan kita juga akan memiliki harapan akan masa depan. Masa depan yang indah, yang cerah bersama dengan Dia. Bersama dengan Allah kalau kita taat. Itulah kesimpulan Salomo yang pertama. Bagaimana kita bisa menemukan kepuasan hidup dalam kehidupan kita? Ialah dengan taat kepada Allah. Barangkali juga saudara bertanya, bagaimana supaya saya bisa taat kepada Allah? Kenali Dia dengan lebih baik melalui firman-Nya. Sebab dengan kita mengenal Dia lewat firman-Nya, maka kita tahu apa yang Dia sukai dan apa yang Dia tidak kehendaki. Dari firman-lah kita bisa mengenal apa yang dikehendaki Allah dan apa yang tidak dikehendaki. Dan kalau kita melakukan apa yang Dia kehendaki, itulah salah satu bentuk wujud ketaatan kita pada Dia. Kemudian bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Tidak ada jalan yang lain. Selain kita juga berdoa kepada Tuhan dengan lebih sering dan lebih tulus berada di hadirat Allah. Karena kehendak Allah bagi kita juga adalah sering-sering berkomunikasi. Bahkan setiap waktu dalam hidup kita berkomunikasi dengan Allah. Bentuk ketaatan kita juga kepada Allah. Kehendak Allah yang berikut adalah, saudara dan saya tidak boleh diam. Tapi kita harus bersaksi, menyaksikan tentang segala kebaikan Allah, segala anugerah Allah dalam hidup kita dengan lebih berani dan lebih nyata. Ada banyak cara bagaimana saudara bersaksi. Kita bisa bersaksi secara langsung dan juga bersaksi secara tidak langsung. Langsung itu saudara berjumpa dengan seseorang lalu berbicara. Tapi secara tidak langsung juga adalah dengan caramu bagaimana engkau hidup. Dan juga pernyataan-pernyataan setiap hari yang kita keluarkan. Apalagi saudara dan saya sekarang sedang berada di masa teknologi canggih. Media sosial, setiap orang punya itu. Bagaimana dia bersaksi di sana, bagaimana dia mengungkapkan hal-hal positif. Hal-hal yang membangun, hal-hal yang menunjukkan warna hidup, warna imannya. Melalui tulisan-tulisan atau pernyataan-pernyataan atau status-statusmu setiap hari yang bisa dibaca oleh banyak orang. Saya percaya itu bentuk kesaksian kita. Itu yang pertama. Temukanlah rahasia kepuasan hidup dalam taat kepada Tuhan. Yang kedua, di kitab yang sama kita lanjutkan Pengkhotbah pasal 8 ayat 14 sampai 15. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik. Maksudnya apa? Harusnya orang fasik yang mengalami itu. Kok malah orang benar? Itu maksudnya. Dan ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang benar. Salomo melihat itu. Lalu dia berkata apa? Ini pun sia-sia. Ayat 15. Oleh sebab itu, aku memuji kegembiraan. Karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari.
selain makan, minum, dan bergembira ria. Hal itulah yang menyertainya dia di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari selain apa, saudara? Makan, minum, dan bergembira. Ayat ini mengingatkan atau mengajarkan kita kebenaran yang kedua, rahasia menemukan kepuasan hidup. Selain kita taat kepada Allah, yang kedua adalah menikmati karunia Tuhan. Menikmati karunia Tuhan dalam hidup saudara. Syukurilah apa yang Tuhan beri kepadamu. Syukurilah apa yang Tuhan percayai kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo melanjutkannya dengan mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak masuk akal dan tidak adil di bumi ini. Ayat 14 tadi. Ia juga melihat bahwa orang baik yang ditimpa malapetaka seolah-olah mereka berbuat jahat. Ada orang jahat yang mendapat kemakmuran seolah-olah mereka berbuat baik. Lalu bertanya, mana ya sesungguhnya? Jangan-jangan juga saudara pernah memikirkan. Rajin ibadah. Setia. Dukung pelayanan, dukung pekerjaan Tuhan di gereja saya. Tapi begininya, lalu saudara coba bandingkan dengan orang yang saudara kenal. Atau mungkin tetangga saudara. Yang saudara tahu banyak hal tentang diri mereka. Saudara berkata, ya memang orang Kristen, tapi wah kehitung jari lah. Berapa kali dalam setahun ke gereja di sana. Mereka bebas saja hidup suka-suka. Lalu saudara lihat dia makmur-makmur saja, aman-aman saja, baik-baik saja. Saudara jangan heran, Salomo pun sudah lihat itu. Jadi ia juga melihat bahwa ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh manusia. Ayat 15 itu. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan rapuh. Dan bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, Salomo menyarankan untuk menikmati karunia Tuhan yang ada di depan mata kita. Ayat 15 tadi. Ya, karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari selain makan, minum, dan bergembira ria. Apa artinya? Menikmati karunia Tuhan. Artinya bersyukurlah saudara atas makanan, atas minuman, atas pekerjaan, atas keluarga, atas orang-orang yang ada di sekitar kita, dan atas segala hal baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tadi di awal saya bilang begitu, saudara masih ingat. Seseorang bisa puas hanya dengan hal yang kecil. Tapi ada juga banyak orang tidak puas juga. Tadi saya kasih contoh, seseorang bilang punya rumah satu saja, punya kendaraan satu, aku sudah puas. Memang dia puas. Tapi ada juga orang tidak puas. Satu tidak puas, dua tidak puas, tiga tidak puas, lima tidak puas, dan seterusnya. Maka Salomo berkata, nikmati karunia Tuhan. Artinya, nikmati apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Bersyukur untuk apa yang Tuhan beri kepada kita. Tapi jangan berkata sia-sia aku hidup benar di hadapan Allah. Karena kita pengkhotbah
nanti baca pasal terakhir dan ayat yang terakhir, maka kesimpulan daripada pengkhotbah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal yang terakhir, ayat yang terakhir itu, akhir kata ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Tuhan menghendaki kita untuk menikmati karunia. Dengan kita menikmati karunia Tuhan, maka setiap kita akan menghargai hidup sebagai pemberian. Artinya, ya aku bersyukur karena Tuhan anugerahkan seperti ini. Aku sudah berusaha maksimal, segala daya upaya yang ada padaku sudah kumaksimalkan, dan Tuhan hanya percayakan seperti ini. Puji Tuhan, bersyukurlah untuk itu. Hargai. Dengan kita menikmati karunia Tuhan, kita akan merasakan nikmat dan indahnya hidup bersama dengan. Hanya kita temukan di dalam Kristus. Menikmati karunia Tuhan juga, kita akan memiliki sikap yang positif dan bersyukur dalam segala. Jadi saudara, bagaimana kita menemukan kepuasan hidup? Yang kedua, nikmatilah karunia Tuhan. Syukurilah apa yang Dia percayakan padamu. Syukurilah hasil usaha, hasil pekerjaanmu. Walaupun engkau sudah bekerja semaksimal mungkin, lalu Tuhan percayakan sebatas itu. Dengar, itulah karunia Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Saya bersyukur menikmati hidup sampai hari ini. Aku puas dengan itu. Aku sudah lakukan semampu saya. Tapi Tuhan berkata, sampai di sini. Cukup. Ini bagian haleluya. Tapi kalau saudara paksakan, sudah punya satu, ingin dua, ingin tiga, enggak, tapi saudara tidak mampu, maka kepuasan hidup tidak akan pernah ada dinikmati oleh saudara. Yang ketiga, ayat 16 dan 17. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam. Oh, ini kerja sampai lupa tidur ini. Kejar terus. Ulang ya. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang dan malam. Gak tidur lagi. Mengejar segalanya. Maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah, bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari. Meskipun manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, ia pun tidak dapat menyelami. Apa artinya? Ternyata kita sampai pada satu keadaan bahwa kita terbatas. Tidak tidur. Sudah saudara lakukan siang malam cari duit, tetap juga seperti ini. Sampai lupa tidur. Sampai gini aja. Dan Salomo berkata, ia pun tidak dapat menyelam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk kita menemukan kepuasan hidup yang ketiga, dari apa yang kita baca, percayalah kepada kedaulatan Tuhan.
Kedaulatan Tuhan itu kehebatannya, kekuasaannya. Kedaulatan Tuhan itu juga bicara, biar dia lakukan apa yang dia anggap baik bagi dia. Kan kita yang berkata, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oke. Ada batas-batasan kita, batas manusia. Di mana dia tidak sanggup untuk melakukan. Dan disitulah kita pada akhirnya berkata, kau hebat. Sesuatu yang kita tidak dapat perbuat, hanya bisa diperbuat oleh Tuhan. Manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Pada akhirnya manusia akan sampai pada pengakuan. Kami berserah. Maksudnya kami tidak bisa buat apa-apa. Saudara udah pernah mendengar dokter berkata atas penyakit seseorang. Dia bilang apa? Kami sudah melakukan semampu kami. Maksudnya apa? Itulah kemampuan terakhir kami. Di luar itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, akhirnya sadar juga manusia. Sekarang ilmu teknologi, saudara, canggihnya luar biasa. Canggih, penemuan-penemuan manusia sekarang ini luar biasa, di luar nalar manusia normal. Tapi dengar, saya mau kasih tahu. Sehebat apapun pencapaian penemuan manusia, suatu saat manusia akan berada pada pengakuan. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami tak sanggup. Cerita klasik yang saudara mungkin pernah dengar. Ya, klasik ya. Karena apa saya bilang klasik? Begitu lama. Orang pernah menghebohkan atau memuja-muja, mengagungkan penemuan manusia. Kapal Titanic yang menjelajah lautan dengan segala kemajuan teknologi canggih pada masa itu. Keindahan, kenikmatan ada di situ. Itu seperti surga dunia. Tapi sombongnya manusia itu berkata, penemunya bilang, Tuhan pun tidak sanggup untuk menenggelamkan kapal. Tuhan tidak sanggup untuk menenggelamkan. Ini bukan cerita dongeng, tapi itu kisah nyata. Saudara boleh kembali melihat, menontonnya di YouTube. Pertanyaan saya, ketika orang itu angkuh dan sombongnya dan berkata Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan, saudara sudah tahu, sulit nggak bagi Allah menenggelamkan? Susah. Oh, berminggu-minggu Tuhan menenggelamkan, bertenggelamkan, muncul lagi, beritakan, muncul lagi. Waduh, capek kali Tuhan. Di bawah berputar-putar, kembali lagi dia. Udah ditenggelamkan, udah hampir tenggelam, muncul lagi. Capek Tuhan buat begitu? Enggak, Pak. Pertanyaan saya juga, apakah pada masa itu kompas radarnya belum canggih-canggih, Pak? Tapi dia bisa menabrak karang yang besar dalam pelayaran yang perdana. Dan semua dunia tahu, itulah kehebatan manusia, tapi sekaligus kesombongan, keangkuhan manusia. Saya berharap kita tidak ada yang sombong. Gak ada. Apapun. Dalam waktu sekejap. Kapal yang canggih menabrak karang. Dan saat yang sama itu, kapal itu terbelah dan tenggelam ke dasar. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Salomo mengakhiri dengan mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dia mengerti dan dijelaskan oleh manusia. Ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti dan dijelaskan oleh manusia. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam, maka ternyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah, bahwa manusia tidak dapat mengerti.
tidak dapat menyelam. Salomo juga mencoba untuk memahami hikmat Tuhan yang mengatur segala sesuatu di bawah langit, tapi ia tidak berhasil. Ia juga menyadari bahwa pikiran manusia itu terbatas dan tidak dapat mampu menjangkau pikiran Tuhan yang tinggi dan dalam. Oleh karena itulah saudaraku, Salomo menyerahkan diri kepada kedaulatan dan kekuasaan Allah. Karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia mengakui bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan sempurna bagi hidup manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita percaya kepada kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan, kita percaya kedaulatan Tuhan, akan memunculkan sikap dalam diri kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dengan percaya kepada kedaulatan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan dan kepercayaan. Karena ketika kita sadar kita terbatas, maka kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, kita berkata, Tuhan, aku percaya Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan aku percaya bagimu tak ada yang mustahil. Itu menunjukkan kita percaya pada kedaulatannya. Kita juga memiliki visi yang lebih luas dan lebih tinggi dari hidup kita. Karena kita percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Hari ini kita boleh rencanakan sesuatu. Mungkin kita sadar kita tidak mempunyai kemampuan untuk sampai ke sana. Tapi percayalah Allah sanggup menolong kita. Allah mampu karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup. Bagaimana saudara bisa percaya kepada kedaulatan Allah? Yang pertama, kenali karakter Tuhan dengan lebih dalam melalui perbuatan. Semua kita sudah tahu perbuatan Allah yang hebat, yang sampai hanya membuat kita terpesona, membuat kita terheran-heran, membuat kita terkagum-kagum. Itulah tanda-tanda ajaib, tanda mujizat yang dilakukannya. Juga percaya dan mengingat sekaligus janji Tuhan yang dalam hidup kita. Ingat janji Tuhan dengan lebih kuat melalui iman. Karena janji-janji Tuhan adalah pegangan hidup kita. Tak ada yang lain selain firman Allah yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengertian dan penggenapan dalam hidup. Yang ketiga, kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Kita harus merendah di hadapan Allah. Berkata, aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Engkaulah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memahami ini, maka rahasia kita menemukan kepuasan hidup menurut Salomo. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia alami. 3 hal ini. Taat kepada Tuhan. Nikmati karunia Tuhan. Artinya bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan padamu. Jangan engkau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Cukup. Tidak boleh. Bersyukur Tuhan kasih ini. Haleluya. Kepada orang lain dikasih lebih. Puji Tuhan. Tapi inilah bagian. Lewat bagiankulah aku mengucap syukur. Maka engkau akan menemukan ketenangan, kedamaian, kepuasan hidup. Dan terakhir, kita terbatas dalam segalanya. Dalam segalanya kita terbatas. Oleh sebab itu, percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Maka dengan demikian, saudara akan menemukan kepuasan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Supaya kami menemukan kepuasan hidup hanya ada di dalam Tuhan. Dengan kami taat kepadamu, bersyukur dan menikmati segala apa yang diberi oleh Tuhan, yaitu karunia Tuhan bagi kami. Dan juga kami percaya Engkau sanggup, Engkau berdaulat atas hidup kami. Berkati kami semua, ampuni kami juga Tuhan, kalau kami mencari kepuasan hidup dengan cara yang salah, di tempat yang salah,
Tetapi kami hari ini tetap mempercayai Allah memberi, Allah merancang yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.